A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man wafa, amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun, usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala mudzakiran bidzalik, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Apa kabar Bapak Ibu-ibu? Apa kabar Bapak Ibu-ibu? Sudah buka? Berapa piring? Enggak, takutnya masih ada yang puasa. Kok lemas nih ya? Sudah kangen saya ke Izzatul Islam. Sudah berapa? Sebulan 2 bulan kiranya terakhir menginjakkan kaki di Masjid Izzatul Islam. Tapi alhamdulillah malam ke 16. Ada yang sudah 17. Melok siapa puasanya tuh? Alhamdulillah malam ini malam ke-16. Insyaallah kaget taraweh kita ado kunut. Ya, ado kunut saat witir. Tapi kalau saya lupa ndak ado kunut, ndak usah subhanallah, karena itu bukan merupakan kewajiban. Ya, ndak usah disubhanallahi. Kemudian ndak perlu sujud sahwi. Ya, kalau aku lupa, karena sholat tarawih ini kan setahun sekali. Tidak bisa ngerjakan sholat tarawih, Ustaz, aku senang dengan sholat tarawih Ustaz, tapi aku ngerjakan di bulan Muharram. Malah jelah ibu, kaget kena cambuk malaikat. Alhamdulillah kita sudah sampai di 16. Halo, 16. Astagfirullahaladzim. 16 Ramadan. Pertengahan Ramadan sudah habis. Pertengahan Ramadan sudah lewat. Berulang kali saya nyampaikan di beberapa forum, Ramadan ibarat turnamen. Ramadan ibarat turnamen. Turnamen, ngerti turnamen? Perlombaan. Perlombaan itu final di awal atau di akhir? Final itu di akhir, Bapak Ibu. Maka silahkan dicek dirinya masing-masing. Silahkan diperhatikan dirinya masing-masing. Selama 15 hari kemarin, ngapoi bae Ramadan? Pesan saya hanya satu, karena sudah disampaikan oleh kultum tiap hari ini di sini, sebelum tarawih kultum terus. Artinya sebelum saya ngomong di atas mimbar ini, ada kurang lebih sekitar 14 sampai 15 penceramah di sini. Hafal 14 materinya. Sudah dipraktekkan 14 sampai 15 materinya. Ya? Nah, sekarang perhatikan. Jangan sia-siakan bulan Ramadan. Apa Bapak Ibu? Jangan sia-siakan bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah. Allah Subhanahu wa taala menetapkan dalam perputaran waktu 1 tahun ditetapkan ada 12 bulan. Dijelaskan enggak nama bulannya dalam Al-Qur'an? Ditemukan enggak jawabannya 12 nama bulan dalam Al-Qur'an? Apa Januari, Februari, Maret, April? Atau jangan-jangan bulan yang dimaksud Muharram, Rabiul Awal, Rabiul Akhir dan lain sebagainya? Dijelaskan enggak Bapak Ibu? Menariknya tidak dijelaskan nama bulan dalam Al-Qur'an. Tidak satu pun nama bulan disebut dalam Al-Qur'an kecuali Siqo bae nama bulan disebut dalam Al-Qur'an. Bulan apa itu? Bulan apa itu Bapak Ibu? Kira-kira kenapa yang disebut cuma bulan Ramadan? Padahal jumlah bulan ada jumlah berapa jumlahnya? Ada 12. Kenapa yang 11 tidak disebut? Kenapa disebut cuma Siqo bulan Ramadan? Maksudnya adalah Allah ingin ngajari kita. Allah ingin memberitahukan kepada kita bahwasannya ketika sampai di bulan itu, Siqo bulan itu, satu-satunya bulan itu yang bernama bulan Ramadan itu, perhatikan. Kalau 11 bulan lainnya kamu tidak memperhatikan, tidak apa-apa. Tapi jangan sampai yang Siqo ini, yang aku sudah sebutkan namanya dalam Al-Quran ini, kamu sia-siakan.
Jelas sampai sini Bapak Ibu? Karena bulan Ramadan ini Bapak Ibu tidak ditemukan keistimewaannya di dalam bulan-bulan yang lain. Kalau kita tidak pacak berubah saat bulan Ramadan, tangisi dirimu, kenapa tidak pacak berubah saat bulan Ramadan? Tangisi Bapak Ibu, kenapa tidak pacak berubah pada bulan Ramadan? Karena Ramadan itu digambarkan ada 3 melalui sabda Nabi. Rasul pernah bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza jaa Ramadan, apabila datang bulan Ramadan, futihat abwabal jannah, terbuka pintu surga. Wa ghulliqat abwaban nar, tertutup pintu neraka. Wa suffidatish syayatin, setan-setan terbelenggu. Sudah ada ustaz yang nyampaikan ini. Dari 14-15 kemarin ada yang nyampaikan hadis ini. Ini Bapak Ibu jangan diartikan dengan arti yang sesungguhnya. Kaget itu bayangkan, terbuka pintu surga. Mak mana bentuk surga? Pintu surga itu ya? Apa pintunya pintu kayu, apa pintu baja, apa ada kaconya atau tidak gitu ya. Tapi ini sesungguhnya harus kita wujudkan. Maksudnya apa Ustadz? Terbuka pintu surga. Artinya adalah saat bulan Ramadan ketaatan itu meningkat. Orang yang tidak pernah ke masjid, nggak usah saling toleh ya. Orang yang tidak pernah ke masjid tiba-tiba mendadak taat saat bulan Ramadan, berangkat dia ke masjid. Makanya jumlah penduduk masjid, jumlah warga masjid ketika bulan Ramadan itu lebih banyak daripada bulan-bulan biasanya. Tapi kaget saat datang bulan Syawal, Pak Yus ini pasti ngadep ke polsek kaget. Kenapa? Karena mencari warga-warga aku yang kemarin ramai saat Ramadan ini mana? Nah, tidak kati lagi. Ya, ketaatan meningkat. Karena ketaatan meningkat seakan-akan membuka lebar pintu surga. Ngerti ya? Kemudian tertutup pintu neraka. Maksudnya apa Ustaz? Maksudnya adalah kemaksiatan, keburukan itu menurun saat bulan Ramadan. Kenapa? Karena uang-uang taatnya loh. Yang tidak pernah ke masjid. Ya, yang dulunya jahat mungkin agak nahan diri ketika bulan Ramadan, betul. Itu seakan-akan menutup pintu neraka. Yang terakhir apa? Wasufidatish syayatin. Setan-setan dibelenggu, setan-setan diikat. Lalu muncul pertanyaan, Ustadz, setan-setan dibelenggu, tapi ngapa masih ada kejahatan-kejahatan Ustadz? Masih ada bayi yang merampok Ustadz, masih ada yang kawan-kawan yang suka ngatoi aku Ustadz. Nah, kenapa kira-kira? Ulama berpendapat yang dimaksud terbelenggu setan itu, pendapat yang pertama adalah memang ada nian setan yang dibelenggu, tapi tidak semua setan. Setan yang dibelenggu cuma setan-setan yang besar baik. Setan-setan yang kecil masih ada. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua adalah seluruh setan dibelenggu, seluruh setan. Tapi masih ada tapinya. Setan yang dibelenggu hanya setan yang berbentuk jin. Jin itu apa? Jin itu sosok makhluk terambil dari kata dalam bahasa Arab jim nun nun. Sesuatu yang disebut dengan jim nun nun itu artinya yang tidak nampak. Janin, apa arti janin ibu? Janin itu nampak tak janin ibu? Nggak nampak. Bahasa Arab surga apa? Bahasa Arab surga apa? Jannah. Jannah surga nampak tak? Nah, jadi kalau sesuatu dalam bahasa Arab disebut dengan jim nun nun itu artinya tidak nampak. Makanya yang dibelenggu setan-setan dalam bentuk jin baik. Karena setan itu bukan hanya dalam bentuk jin. Sebagaimana surat favorit kita, Qul a'udzu birabbin malikil ilahin min syarril waswasil alladzi yuwaswisu fi minal jin. Setan dua, minal jinnati wan nas. Ada bentuknya yang tidak nampak, ada setan yang bentuknya nampak. Setan itu artinya yang menghalangi kepada kebaikan. Maka kalau ada tetangga, kalau kita punya kawan menghalangi kepada kebaikan, berarti kawan kita adalah nggak usah nyaring nian Bu. Kenapa? Ya, sudah ya, panjang ya Ustadz. Itu bukan ceramah Ustadz, itu kultum. Nah, kakek galak lupa diri. Karena puasa harus menahan, maka penceramah juga harus menahan diri. Jangan panjang-panjang. Akar dah Bu? Akar dah? Ya, jangan tak terawih. Rokaat cuma 11. Rokaat terawih itu banyak. Ada yang 11, ada yang 13, ada yang 23, ada yang paling banyak 39. Kenapa dibuat semakin banyak cah itu? Agar yang banyak itu bisa menyeimbangi yang paling sedikit 11. Kita ini sudah terawih paling sedikit, bacaannya pendek.
masih tak galak sholat, berarti dia adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.